Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast dan talkshow Inakria Bertanya. Hari ini episode spesial untuk menyambut hari jadi Kabupaten Kendal ke-416. Dan tamu saya spesial, sosok birokrat yang muda, bertalenta, semangat tinggi, menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Disporapar Kendal. Yang terhormat Bapak Wahyu Soamadis. Salam sehat Bapak. Salam sehat semuanya. Bagaimana Bapak kondisinya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Mari kita berkontribusi mewujudkan Kabupaten Kendal ini lebih baik. Dalam hal ini saat ini pandemi masih ada. Mari kita berkontribusi untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Untuk kontribusi terhadap pemutusan mata rantai COVID-19 ini, pemerintah Kabupaten Kendal sudah banyak menggelorakan program vaksinasi Bapak. Iya. Fungsi dari program vaksinasi di 5 daerah berbeda di Kendal itu apa Bapak? Iya, itu merupakan harapan dan juga ikhtiar dari Bapak Bupati Kendal supaya vaksinasi ini lebih mendekatkan kepada masyarakat. Ya, jadi ada sentra vaksinasi di Kendal, ini kebetulan bertempat di stadion utama. Kemudian juga di Sukoharjo ini ada Curug Sewu, sehingga masyarakat kemarin alhamdulillah juga pada happy vaksinasi rasa piknik begitu, dan itu juga sebagai bentuk sosialisasi ataupun publikasi tempat wisata. Kemudian di Boja ini ada kolam renang Boja. Kolam renang Boja ini juga dari Pak Bupati yang meminta di sana, dan ini memang dengan rasa yang berbeda. Kemudian di Kaliwungu di kecamatan dan juga di Weleri di kecamatan. Intinya untuk mendekatkan ke target ataupun masyarakat. Berarti lebih untuk memudahkan masyarakat untuk vaksinasi. Iya. Oke Bapak, untuk kita membahas tentang Bapak ini menjabat sebagai Kepala Dinas Disdikbud dan Disporapar, 2 sekaligus. Iya. Yang satu Kepala Dinas tetap, yang satu PLT. Nah, bagaimana Bapak untuk mengatur waktu kerjanya dengan 2 kantor berbeda, dengan karyawan berbeda, pegawai berbeda? Itu bagaimana cara mengaturnya Bapak? Apalagi kita ini banyak anak-anak muda Kendal yang mungkin masih susah ngatur waktu, lalai atau bagaimana Bapak untuk? Iya, begitu saya mendapatkan amanah tambahan, meskipun di awal saya rasa berat begitu ya. Cuma saya landasi yang pertama adalah dengan rasa syukur. Jadi saya bisa lebih banyak belajar, saya bisa belajar hal lain. Yang kedua, saya juga mendapatkan teman yang lebih banyak begitu, dengan segmen yang berbeda. Kemudian harus terpatri di diri kita masing-masing. Insya Allah kalau kita mau, insya Allah kita mampu begitu. Sehingga kita bertekad dulu nih, saya mau nih, kita harus mampu nih begitu. Insya Allah kita bisa. Nah, untuk membagi waktu, komitmen ini menjadi penting begitu ya. Komitmen dari saya maupun komitmen dari teman-teman. Komitmen dari teman-teman ini saya beri penekanan terkait dengan sistem koordinasi maupun sistem kerja kita bersama begitu. Alhamdulillah ini juga relatif berjalan. Selanjutnya juga teknologi ini juga cukup membantu ya. Teknologi cukup membantu. Saat ini ada video conference melalui beberapa aplikasi. Kemudian juga grup-grup melalui pesan instan ini juga kami lakukan, sehingga kita bisa saling monitor nih satu sama lain. Dan saya juga selalu meminta teman-teman saya setiap pagi sebelum jam 8 semuanya melaporkan di grup struktural terkait dengan rencana kegiatan masing-masing, sehingga saya bisa memantau, dan sedikit banyak jikalau terjadi kekurangan dari teman-teman saya juga berusaha mengisi itu, dan juga sebagai bentuk monitoring maupun koordinasi tindak lanjutnya gitu. Berarti cukup harus kita pandai-pandai membagi waktu ya Bapak? Iya. Baik Bapak, kita berbicara tentang Bapak menjadi seorang PLT Kepala Disporapar. Menyikapi beberapa waktu lalu Pak Diko melaunching logo Kendal Handal dengan tagline Beautiful Land and Good Business. Iya. Bapak menyikapi dari segi Kepala PLT Disporapar khususnya di pariwisata, bagaimana Bapak untuk menyikapi dan harapannya terhadap kegiatan tersebut? Iya, jadi tagline itu tidak lepas dari visi besar Pak Bupati,
untuk mewujudkan Kendal handal, unggul, makmur dan juga berkeadilan begitu ya. Memang di sana di Kendal handal ini pariwisata menjadi salah satu sektor yang memang akan digarap dan juga ditingkatkan oleh Pak Bupati. Nah, tentu saja semua insan pariwisata baik dinas kami, masyarakat, pelaku kepariwisataan dan juga ekonomi kreatif ini harus memang bersama-sama begitu ya. Jadi kami sangat menginspirasi dari tagline yang disampaikan ke Pak Bupati, dan harapan kita semua memang ini bisa melingkupi kita, dan memang sinergi kolaborasi semuanya ini diperlukan, mengingat potensi pariwisata Kabupaten Kendal ini cukup luar biasa, baik tentang alam maupun tentang budayanya. Lah mari kita optimalkan dengan sengguyung bersama-sama itu tadi. Berarti dalam pemerintahan saat ini Pak Diko dan Pak Basuki begitu memfokuskan bergeraknya pariwisata, Pak. Iya, beberapa hal memang beliau memberikan arahan untuk dilakukan. Ini sedang kami berprogres begitu. Yang pertama adalah terkait dengan visioning. Kita sudah menyusun visioning pariwisata. Mau dibawa kemana sih pariwisata Kabupaten Kendal 5 tahun ke depan begitu. Dan memang terbagi melalui 3 tahap, yaitu pariwisata Kendal yang bertumbuh, pariwisata Kendal yang berkembang, dan juga pariwisata Kendal yang berdaya saing atau sustainable. Kemudian juga rencana induk pariwisata. Ini kita belum punya pada waktu itu, dan saat ini sedang berproses untuk pembahasan rancangan peraturan daerahnya tentang rencana induk pariwisata Kabupaten Kendal. Begitu. Kemudian beberapa hal pendukung lainnya, misalnya komite ekonomi kreatif dan sebagainya, ini memang kami juga persiapkan, termasuk juga di masa pandemi ini segmen-segmen pariwisata apa saja sih yang bisa dilakukan meskipun kondisinya memang berbeda ataupun terbatas. Lah kemarin Pak Bupati juga mengembangkan terkait dengan sport tourism. Sport tourism ini kita memiliki beberapa potensi, baik itu dari cycling, kemudian hiking, running begitu, kemudian equestrian, kemudian juga dari sisi beach spotnya ini juga kita kembangkan, sehingga olahraga ini kita kaitkan juga dengan pariwisata lah. Semoga kondisinya terus membaik, kondisinya memungkinkan, sehingga hal ini kita dorong dan kita kembangkan lagi. Berarti harus sama-sama kita dari masyarakat, pemerintah harus bersinergi terus, Bapak. Bersinergi terus, iya. Oke Bapak, kita sudah baru saja membahas tentang pariwisata dari Bapak segi PLT Disporapar. Untuk dari segi Bapak menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, iya, selama pandemi ini banyak sekali mungkin guru-guru, tenaga pendidik atau kependidikan, siswa, orang tua siswa itu banyak mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring, tugas atau lain sebagainya. Iya. Bagaimana Bapak menyikapi sebagai Kepala Dinas Disdikbud, Bapak? Iya. Dalam mungkin pandemi ini sudah berjalan hampir 1,5 tahun. Iya. Bagaimana Bapak untuk menyikapi hal itu? Iya. Jadi pandemi ini tanpa kita sadari semua ya, di bulan Maret 2020 pada waktu itu kita semuanya tidak mengira, dan saya kira secara umum juga kita tidak siap pada waktu itu. Namun perjalanan sampai sekian waktu, kita patut bersyukur bahwa pandemi ini memberikan banyak pembelajaran kepada kita. Pandemi ini tidak hanya sekedar hambatan ataupun kendala, tapi pandemi ini juga merupakan tantangan atau juga peluang. Sehingga saat ini kita bisa melakukan beberapa hal yang mungkin tidak kita rencanakan sebelumnya. Saya selalu menyampaikan kepada diri saya maupun teman-teman semuanya, termasuk Kesatuan Pendidikan, di pandemi ini mari kita kembangkan beberapa sikap. Yang pertama adalah sikap untuk terus belajar. Sikap untuk terus belajar. Sebuah hal yang diketahui oleh Bapak Ibu guru ini akan berkembang begitu. Ini akan berkembang. Sebagai contoh, wortel secara umum biasanya berwarna orange, sehingga saat guru memberikan pertanyaan, coba gambarkan warna wortel, bisa jadi ada siswa yang menggambarkan warna wortel ini tidak oranye, ungu pun ada. Saat ini perkembangan teknologi ataupun budidaya sudah sangat bagus lah. Ini perlunya kita semua saling belajar. Yang kedua adalah kita memiliki sikap nyaman dalam ketidaknyamanan.
Jadi atas kondisi yang tidak sedang baik-baik saja, ayo kita buat nyaman. Nyaman dalam hal ini adalah kita tidak menjadi pribadi yang pasif, kan? Tapi nyaman ini adalah kita menjadi pribadi yang bisa berkreasi, pribadi yang inovatif begitu. Sehingga kita bisa mendapatkan cara-cara baru. Karena kita tidak bisa menggunakan cara kemarin untuk menyelesaikan masalah ataupun kondisi hari ini. Sehingga kita harus selalu berinovasi maupun berkreativitas. Kemudian yang ketiga, pandemi ini juga mengajarkan kita untuk kita mengurangi alergi terhadap teknologi informasi begitulah. Ini memang juga sangat penting begitu. Atas teknologi yang ada, saya kira kadang hambatan di sumber daya manusia kita, itu susah, itu sulit nih dan sebagainya, tapi mereka belum mencoba begitu. Dan memang setelah kita mencoba, dari rentang usia yang tua saja bisa, yang senior bisa. Makanya beberapa senior kami, orang-orang sepuh, saya jadikan contoh begitu ya. Bapak ini sepuh dengan usia 56 tahun misalnya, ini bisa. Makanya di bawah itu wajib bisa, kemudian sebaya beliau harus juga bisa begitu. Intinya kita coba learning by doing begitu ya. Ya. Kemudian beberapa hal memang kami lakukan di pandemi ini dari sisi pembelajaran. Ya, yang pertama tentu saja pada waktu itu di awal sekolah memang kita lakukan dengan jarak jauh. Kemudian jarak jauh ini kurikulum pun kita sesuaikan gitu. Kurikulum kita sesuaikan, dan memang alhamdulillah juga ada panduan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa dapat menggunakan kurikulum dalam kondisi darurat. Kurikulum dalam kondisi darurat ini untuk guru-guru mata pelajaran, MGMP namanya, musyawarah guru mata pelajaran, kami minta tolong rumuskan, karena ini ada keterbatasan pembelajaran. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran matematika, saat kita belajar tentang lingkaran, segitiga, ataupun persegi, persegi ini bisa jadi tidak diajarkan. Untuk hal-hal yang memang kita bisa pelajari dari rumah ataupun tidak memerlukan penjelasan khusus. Namun atas pembelajaran yang esensial, ini perlu upaya nih. Apakah bisa dengan jarak jauh yang daring misalnya, ataukah harus dengan luring, begitu ya. Kalau dengan daring berarti kita bisa interaktif meskipun lewat video conference dan sejenisnya. Tapi kalau luring bisa juga nih anak-anak kita diberi materi penjelasan, tolong anak-anak dipelajari buku ini, untuk nanti pertanyaan bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru, bisa melalui telepon atau juga bisa melalui surat, atau anak-anak juga bisa datang ke sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga dengan kebijakan ataupun penanganan khusus begitu ya. Iya. Kemudian juga ada pada waktu itu saat kondisi memungkinkan, ada Bapak Ibu guru yang sampai datang ke anak-anak begitu. Ini khususnya ini di jenjang SD kelas bawah begitu. SD kelas bawah ini saat anak-anak kita kelas 1 ini kan mereka belum bisa membaca, menulis dan sebagainya. Ada beberapa guru yang door to door. Pesan saya, tolong lakukan monggo bisa dilakukan, tapi lakukan dalam koridor pencegahan COVID-19. Bagaimana Bapak Ibu guru sehat, bagaimana si anak dan keluarganya sehat, bagaimana kondisi kedaruratan COVID di wilayah tersebut, baik begitu ya. Kemudian bagaimana saat pelaksanaannya, Pak kami menjalankan pemakaian masker, kami tidak melakukan kontak fisik, kami tetap jaga jarak, itu bisa dilakukan juga. Jadi cara-cara ini kan bisa berbeda. Saat saya menyampaikan ini tidak serta-merta di kondisi sekarang itu bisa dilakukan, tidak. Karena sekarang ini kita masuk di PPKM level ya. Kalau Kabupaten Kendal di hari ini masuk di level 4 begitu. Kemudian kami juga mengembangkan terkait dengan learning management system. Jadi ini untuk daring. Untuk SMP kemarin ada 3 platform utama yang digunakan untuk learning management system. Kemudian untuk SD ini pembelajaran jarak jauh antara lain kami membentuk namanya Kendal Pintar Berbagi. Kendal Pintar Berbagi ini merupakan wadah bagi Bapak Ibu guru yang kami namai guru penggerak Kabupaten Kendal begitu. Guru penggerak ini guru yang tidak bisa tinggal diam atas kondisi yang ada. Mereka memiliki semangat, mereka memiliki kemauan begitu. Kendal Pintar Berbagi ini jadi wadah untuk saling berbagi best practice begitu. Bagaimana nih sekolah ini, bagaimana sih Bapak Ibu guru ini bisa nanti dicontoh,
diadaptasi ataupun dikembangkan oleh sekolah ataupun Bapak Ibu guru yang lain. Ini juga kami lakukan. Kemudian vaksinasi bagi Bapak Ibu guru ini juga kami akselerasi. Kemarin ada 4 kali program vaksinasi khusus Bapak Ibu guru dari Pak Bupati. Ini juga cukup luar biasa. Dan pesan kami kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kendal bahwa pelayanan pendidikan harus terus berjalan. Meskipun si anak memiliki keterbatasan tidak punya HP, meskipun anak punya keterbatasan tidak punya kuota, mereka harus dapat mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Lah, kreativitas Bapak Ibu guru lah yang memang kami dorong, dan kami yakin ini kondisi yang tidak mudah begitu. Bapak Ibu guru yang biasanya mereka ini concern dalam hal mengajar di pagi jam 7 sampai jam 2 misalnya, saat ini bisa sampai malam begitu, sehingga kami tidak sepakat jika saat ini sekolah ditutup misalnya ya, sekolah ditutup berarti guru-gurunya enak dong. Tidak. Kami bersama teman-teman sedang terus berbuat, terus memberikan pelayanan dengan kondisi yang memang tidak seragam, kondisinya masing-masing. Dan bahwa kebijakan utama dari pendidikan ini sendiri adalah kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan, anak-anak kita, dan semua masyarakat ini adalah yang utama. Itu dulu. Sehat ini yang utama, selamat yang utama, kemudian kondisi psikososial ini menjadi pertimbangan begitu. Itu Mas Ruli. Berarti dalam masa pandemi ini baik guru terutama harus bukannya dituntut ya, harus menyadarkan diri bahwa kita harus berkreatif, harus inovatif. Iya. Dan khususnya yang tadinya kebanyakan guru itu tidak melek teknologi, jadi sekarang pelan-pelan step by step untuk melek teknologi. Iya. Dan saya kira teman-teman ini sudah mulai bergerak, baik itu jalan cepat, lari, bahkan ada juga yang melompat, begitulah. Atas yang jalan cepat, lari ataupun melompat ini selalu kami coba bersamai, begitu. Kami coba bersamai, kemudian ini juga kami jadikan semacam piloting begitu. Oh, ini Bapak guru ini dia bisa begini, ayo bisa nggak kita adopt di sekolah yang lain dan sebagainya. Ini secara simultan memang kami lakukan. Terkait tentang itu mungkin Bapak Ibu guru sudah banyak belajar selama 1 tahun, hampir 1,5 tahun ini, dan mungkin itu dari segi Bapak Ibu guru. Sekarang kalau dari segi orang tua Bapak yang di rumah, mungkin yang tadinya kerja di kantor, jarang mengurus anak karena anaknya di sekolah, nah ini mereka harus double kerja lagi. Itu bagaimana Bapak? Iya. Jadi tadi kami sampaikan bahwa pandemi ini memberikan banyak pembelajaran kepada kita, dan memang esensi pendidikan pun akhirnya sekarang juga jelas juga bahwa pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah ataupun bahkan sekolah, tapi pendidikan ini merupakan tanggung jawab kita semua, termasuk masyarakat dan juga orang tua. Bahwa esensinya keluarga ini merupakan pendidikan yang pertama dan juga pendidikan yang utama, begitu. Kenapa yang pertama? Sejak anak di dalam kandungan ibunda itu sudah diajari, begitu ya. Sudah diajak interaksi oleh ibu dan bapaknya meskipun sudah masih dalam kandungan, apalagi sudah lahir, begitu ya. Anak-anak banyak diberikan rangsangan, stimulan, kalau bahasa Jawanya itu dikudang dan sebagainya, itu luar biasa, begitu. Nah, kemudian beberapa hal-hal baik yang diterapkan di sekolah ini juga harus terhubung dengan orang tua. Sebagai contoh, dalam kondisi normal ada pembudayaan di sekolah, namanya adalah salam, sapa, dan juga cium tangan bagi Bapak Ibu guru pada waktu sebelum pandemi ya. Ini juga harus dibudayakan di rumah, begitu. Nah, bagaimana supaya ini bisa membudaya? Ada komunikasi yang baik dari sekolah dengan orang tua.
tidak hanya sekolah Bapak Ibu guru yang aktif, orang tua juga kita mohon ayo kita sama-sama aktif. Ini demi anak-anak kita semua, demi generasi penerus kita begitu. Nah, di pandemi ini akhirnya esensi bahwa pendidikan ini merupakan tanggung jawab semuanya begitu. Ayo ini kita bergerak bersama, termasuk juga keluarga ataupun orang tua. Saya sangat menyadari begitu beratnya menjadi orang tua, khususnya di masa pandemi yang saat ini memang anak-anak sedang belajar dari rumah begitu. Saya merasakan sendiri anak saya 3 ini usia sekolah baik SD maupun TK begitu. Namun ini demi kebaikan dan juga keselamatan semuanya, menyikapi kondisi yang ada, tidak ada pilihan begitu. Sehingga mari ayo Bapak Ibu orang tua di sela kesibukan-kesibukan kita bersamai anak-anak kita bimbing anak-anak kita. Alhamdulillah di tahun ajaran baru ini juga sekolah-sekolah kita sudah mulai nih menerapkan daily activity untuk anak-anak kita. Bagaimana kalau misalnya untuk sekolah untuk anak-anak yang beragama muslim dari pagi ini ada doa pagi misalnya, sehingga anak-anak pun semacam rutinitasnya pun semacam sekolah meskipun dia dari rumah gitu. Nah, kemudian pembelajaran apa yang bisa dilakukan? Pembelajaran tidak melulu kita belajar matematika, tematik ataupun bahasa Inggris, tapi memang pembelajaran kecakapan hidup ya. Misalnya membantu orang tua membersihkan rumah, kita belajar terkait dengan pencegahan COVID ini harus bagaimana begitu. Kemudian kita belajar mandiri dan sebagainya. Ini perlu kita dorong sehingga anak-anak kita ini meskipun kondisi pandemi ini tetap mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan juga menyenangkan begitu. Berarti selama pandemi ini orang tua dan siswa atau anaknya itu yang tadinya komunikasinya kurang karena hanya ke sekolah, orang tuanya kerja, sekarang lebih erat lagi dalam kekeluargaan dan lebih mengimplementasikan kegiatan belajar di sekolah ke rumah. Iya. Nah, terima kasih Bapak, dan penjelasan tadi dari pariwisata dan menjerumus ke pendidikan itu mungkin banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat, khususnya dari pariwisata dari Bogdarwis atau dari mana, dan pendidikan dari Bapak Ibu guru. Dan apakah Bapak mempunyai saran atau semangat untuk para pejuang COVID ini Bapak? Entah itu dari nakes, tenaga kesehatan, atau pegiat wisata, pegiat budaya, ataupun pegiat pendidikan, semuanya aspek bagaimana Bapak untuk menyemangati mereka agar tetap semangat dalam pandemi ini? Iya, saya ada 2 prinsip dalam mencapai sebuah tujuan. Yang pertama adalah kesetiaan. Jadi kita harus setia terhadap tujuan baik yang akan kita capai, gitu ya. Kalau misalnya di pandemi ya tentu saja mengurangi bahkan memutus mata rantai pandemi COVID-19. Kemudian atas pariwisata misalnya, bagaimana nantinya mewujudkan destinasi wisata ini yang memenuhi protokol kesehatan. Ini menjadi keniscayaan ini. Bagaimana cuci tangannya, bagaimana skema-skema jaga jaraknya, bagaimana bisa memenuhi dari sisi kebersihan dan sebagainya, termasuk juga satuan pendidikan. Ini menjadi keniscayaan meskipun nanti COVID sudah bukan pandemi misalnya, cuci tangan ini kita diajarkan kembali ke hal yang substansi begitu ya. Biasanya kita cuci tangan ya sekedar basah habis itu makan, sekarang harus dengan sabun dan juga periode tertentu untuk betul-betul mematikan kuman. Nah itu kesetiaan terhadap tujuan. Yang kedua adalah kegigihan dalam menghadapi rintangan ataupun tantangan yang ada. Kita itu betul-betul harus gigih. Nah, yang melingkupi semua ini adalah kita betul-betul harus bersinergi dan berkolaborasi. Begitu. Bangsa Indonesia ini bangsa pejuang, bangsa Indonesia ini penuh dengan gotong royong, begitulah. Mari kita betul-betul menjadi generasi yang memang mengejawantahkan hal itu, begitu, mengejawantahkan gotong royong. Kemudian pejuang-pejuang kita juga sangat gigih. Mari kita dengan segmen yang berbeda ini, namun hal itu sangat melingkupi semangat bangsa Indonesia, begitu ya. Kemudian mari kita bersama saling belajar, kita bersama saling berkolaborasi
kita bersama saling berkontribusi. Sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, mari kita berkontribusi. Nah, satu pertanyaan lagi nih Bapak, Iya. mungkin dari orang tua siswa terutama. Iya. Beberapa giat Bapak yang lalu meninjau kesiapan protokol kesehatan di sekolah Iya. untuk persiapan tatap muka yang beberapa kali mundur. Iya. Sebenarnya di Kendal khususnya, Bapak melihat itu apakah Kendal itu, sekolah-sekolah di Kendal itu sudah siap untuk tatap muka apa belum Bapak? Iya. Jadi begini, terkait dengan sekolah tatap muka, yang pertama adalah prinsipnya kesehatan keselamatan warga satuan pendidikan dan masyarakat ini yang utama, begitu ya, yang pertama. Kemudian dalam rangka untuk mempersiapkan sekolah yang memenuhi kondisi saat ini, kami mengeluarkan petunjuk teknis, begitu ya, bahwa sekolah harus memenuhi daftar periksa. Daftar periksa apa saja? Antara lain adalah penyiapan cuci tangan, kemudian juga dibentuk Satgas Penanganan Covid sekolah, disusun SOP, kemudian juga skema-skema jaga jarak dan sebagainya, kemudian persetujuan dari komite sekolah, izin dari orang tua, keterhubungan dengan fasilitas kesehatan, ini kami persyaratkan. Saat sekolah sudah memenuhi daftar periksa yang kami persyaratkan, sekolah ini mengajukan dalam bentuk proposal kepada kami. Nah, proposal itu akan kami lakukan verifikasi dan validasi bersama pengawas sekolah. Setelah sama, begitu, memenuhi nih, kami mengusulkan kepada Bupati selaku Ketua Satgas Covid Kabupaten, apakah diizinkan atau tidak, begitu. Nah, kemarin sudah ada 12 sekolah yang kami tunjuk sebagai piloting uji coba pembelajaran tatap muka terbatas, begitu. Dan evaluasi yang sudah berjalan, kemarin sekolah-sekolah yang kami tunjuk ini betul-betul sudah dapat melaksanakan dengan baik, kesiapan mereka juga baik. Nah, sekarang ada satu prasyarat yang harus kita penuhi bersama, yaitu Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan ini harus sudah divaksin untuk menuju nantinya pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian kita semua jangan membayangkan bahwa saat nantinya kondisi baik dalam waktu jangka pendek atau menengah ini sekolah dibuka semua, itu enggak, bertahap. Jadi skemanya adalah pembelajaran tatap muka terbatas, namanya PTM terbatas. Kemudian PTM terbatas ini hanya dapat dilakukan kepada sekolah yang memenuhi syarat, tidak semua sekolah. Namun di Kabupaten Kendal sebagian besar sudah memenuhi syarat, yang belum terus berbenah itu. Berarti ini bukan sebagai kekhawatiran lagi kepada orang tua atau guru dan siswa, yang penting taat protokol kesehatan dan tetap sabar untuk bisa sekolah tatap muka lagi gitu Pak. Iya, dan dalam jangka pendek dan menengah ini tatap muka ini nantinya tidak menjadi satu-satunya saat kondisi sudah memungkinkan. Namun hybrid atau blended learning, percampuran antara tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh, inilah yang paling relevan, begitu. Sehingga substansi-substansi yang memang sulit membutuhkan tatap muka dilaksanakan tatap muka. Kalau yang tidak terlalu sulit dapat dengan pembelajaran jarak jauh, gitu. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, banyak sekali dan mungkin informasi-informasi. Harapan Bapak untuk hari jadi Kabupaten Kendal ke 416 ini apa Bapak harapan? Iya, tagline-nya Pak Bupati selalu ada kemenangan di balik perjuangan untuk Kendal yang lebih baik. Harapan saya ya Kabupaten Kendal memang terus menjadi lebih baik gitu ya. Dan ini tidak lepas dari sengkuyung, gotong royong dan kontribusi masyarakat Kabupaten Kendal. Sebagaimana sesanti Kabupaten Kendal adalah Ngesti Widi, mari semua usaha ini dilandasi untuk mendapatkan ridhonya. Ya, jadi kalau di logo Kabupaten Kendal itu ada tulisan Ngesti Widi, itu sesanti Kabupaten Kendal, dan harapannya hal itu juga diresapi dan diejawantahkan oleh kita semua. Begitu. Terima kasih Bapak atas waktunya, sudah menyempatkan diri hadir dalam Sama-sama Inagria Bertanya ini, khusus episode Hari Jadi Kabupaten Kendal. Dan saya mengucapkan atas nama tim Inagria Kendal, selamat Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-416. Semoga Kendal semakin handal dan terus berbenah, dan kita harus semangat untuk menghadapi COVID-19 ini, karena kemenangan
di balik perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.